Sebelum nonton video ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like dan share ya. Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang hati yang gembira. Persoalannya, bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira? Dan Alkitab mengatakan bahwa hati gembira adalah obat yang manjur. Maka dari itu perjuangan hidup tiap hari sesungguhnya adalah persoalan yang tidak pernah selesai. Keluarga mungkin sedang tidak harmonis, ekonomi mungkin sedang tidak stabil, fisik kita mungkin sedang ada sakit penyakit. Tetapi ingat, ketika kita menikmati janji Tuhan, pada waktu kita berjuang untuk melakukan firman Tuhan, bahwa hati gembira itu adalah obat yang manjur, maka disitulah sesungguhnya Tuhan sudah tahu pergumulan-pergumulan yang akan kita hadapi setiap hari. Nah, saat ini kita bersama merenungkan satu bagian dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 hingga yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." 24, "Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu." 25, "Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka." Demikian Amsal pasal 23 hingga ke-25. Bagian kitab ini adalah tulisan dari Raja Salomo, seseorang yang sangat berhikmat, tetapi pergumulannya dalam kehidupan kesehariannya banyak persoalan seperti kita pada umumnya. Maka dari itu, dari bagian ini kita akan melihat 3 hal bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang gembira. Yang pertama adalah jagalah hati. Perhatikan ayat yang ke-23 berkata sebagai berikut, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jagalah hati. Ada bagian atau versi yang berkata, jagalah pikiran. Pada waktu kita menjaga hati kita dalam teks ini, maka kita sedang berjuang untuk memelihara hati kita, untuk merawat hati kita. Artinya apa? Setiap hari akan banyak informasi yang masuk. Tiap hari ada banyak persoalan. Tiap hari kita mendengarkan berita-berita yang menakutkan luar biasa. Jikalau kita tidak bisa merawat, menjaga, melindungi pikiran kita, dalam hal ini adalah hati kita, maka kita akan menghadapi persoalan. Mengapa? Karena dalam ayat itu berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan." Tetap menjaga dengan hati-hati. Mengapa? Karena dari situ terpancar kehidupan. Dalam versi lain disebut hati kita sumber kehidupan. Pada waktu kita berjuang untuk menjaga kehidupan kita yang bersumber dari hati kita, disitulah kita akan bisa menikmati hati yang gembira setiap hari. Hati yang gembira sesungguhnya bukan karena sekadar kita menerima berkat, menerima uang, menikmati sesuatu dari luar yang ke dalam, tetapi hati yang gembira menurut firman Tuhan itu bersumber daripada dalam diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, ketika kita telah membuka hati mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita masing-masing, Juru Selamat saya dan saudara, di situ kita menikmati Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penghibur, roh kebenaran, roh yang menolong kita, Parakletos, itu menyertai kita. Maka ketika seseorang sudah memiliki Yesus, seharusnya dia menikmati buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu akan meluap-luap. Dan disitulah kita sedang belajar memikirkan bahwasanya ketika kita memiliki Yesus, hati kita harus bergembira. Karena kita tidak pernah yatim piatu. Mungkin semua bisa meninggalkan kita, bahkan orang yang kita cintai pun mungkin berkhianat. Tetapi ada Roh Kudus. Kenapa kita tidak bisa berbahagia? Karena kita tidak mau menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang gembira? Di ayat yang ke-24 dikatakan, "Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu." Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang gembira? Yaitu jujur. Orang yang jujur.
Dia tidak menyimpan sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya. Ingat, jujur bukan polos, tapi jujur sedang memutuskan bahwa ya katakan ya, tidak katakan tidak. Pada waktu dia ingin mengatakan kebenaran, disitulah dia sedang belajar menegakkan kejujuran. Buanglah mulut serong daripadamu. Jadi, jikalau kita tidak berjuang untuk membuang sesuatu yang tidak benar dari mulut kita, maka kita akan tercengkeram oleh ketidakbenaran. Dan dikatakan pula di situ, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Artinya, ketika kita terus suka menghidupi perkataan-perkataan yang tidak benar, membual, yang suka omong kosong, berdusta, maka kita tidak pernah menjadi seorang yang jujur. Seorang yang jujur harus diawali dengan jujur kepada Tuhan. Kalau orang sudah jujur kepada Tuhan, dia akan jujur kepada dirinya sendiri. Barulah yang ketiga, dia bisa jujur kepada semua orang. Jujur itu perlu diperjuangkan, bukan hanya didoakan. Kalau kita terus berdoa supaya kita jujur, tapi kita tidak berjuang untuk tidak berbuat bohong, maka kita tidak mungkin bisa menjadi seorang yang jujur. Dan yang terakhir ketiga, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang gembira, yaitu di ayat yang ke-25 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Yang terakhir, jangan ragu. Yang pertama, jaga hati. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, jangan ragu. Apa artinya jangan ragu? Jikalau hari ini kau punya pengharapan kepada Tuhan, Alkitab berkata masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, maka tetap kita tidak ragu-ragu melihat ke depan. Ada banyak persoalan yang seringkali mengintai kita, yang sering mencengkeram kita. Kita sudah berhati-hati, tapi masalah tetap tiba di dalam kehidupan kita. Bahkan kita gampang diintimidasi oleh kisah-kisah masa lalu kita yang mungkin buruk, yang mungkin mengerikan, memalukan kita. Di situ kita akan gampang memiliki hati yang susah. Kita akan menjadi seorang yang gampang bersungut-sungut. Kita merasa kalah di dalam kehidupan ini karena kita takut melihat ke depan. Maka belajar untuk tidak ragu. Jangan ragu melihat ke depan. Ayat yang ke-25 tadi menarik. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Ini membutuhkan perjuangan. Terus lihat ke depan. Ada banyak persoalan di belakang, ada banyak persoalan di kiri kanan kita, tapi terus memandang ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Disinilah orang sedang berjuang untuk tidak menjadi ragu-ragu. Ingat 3 hal. Jikalau kita ingin memiliki hati yang gembira setiap hari, yang pertama kita harus jaga hati. Kalau kita tidak jaga hati, kita akan gampang terus dalam hidup ini memikirkan yang tidak beres, yang membuat kita khawatir, membuat kita takut. Jaga hati. Yang kedua, belajar untuk jujur. Ketika engkau jujur, katakan seperti apa yang terjadi sesungguhnya. Meskipun risiko akan begitu mengerikan, risiko akan begitu menakutkan, tapi ingat, kita tidak sendirian. Jikalau engkau jujur, engkau bisa menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, jangan ragu. Apapun yang terjadi, tetap kita tidak boleh ragu-ragu bahwasanya kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang menolong kita. Namun kita harus terus-menerus lihat ke depan. Kadang kita bisa lihat ke belakang sejenak. Seperti kita naik mobil, ada spion di kiri kanan, ada di tengah. Kalau motor cuma di kiri kanan. Kita kadang-kadang lihat ke belakang, ada siapa di belakang. Tapi jangan terus-menerus. Hati-hati kalau kita suka melihat ke belakang, kita bisa menabrak yang di depan. Atau kita suka toleh ke kanan atau ke kiri, kita bisa berbahaya ketika menjalankan mobil tersebut. Maka tataplah ke depan. Ada 3 J kiranya akan menolong kita menikmati hidup yang memiliki hati gembira setiap hari. Tetapi jikalau kita tidak mau memperjuangkannya, menikmati 3 J tadi, kita tidak mungkin bisa menikmati hati yang gembira. Sedangkan hati gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Salam hati gembira.